Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan hasil penelitian kami berupa penelitian kerjasama dalam negeri atau KDN antara Universitas Mercu Buana dan Universitas Prasetya Mulia. Penelitian kami berjudul Peranan Kepercayaan atau trust dalam mempengaruhi niatan untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan pendekatan teori plan behavior atau TPB yang dikembangkan. Nah, penelitinya adalah saya sendiri, Dr. Insinyur MM, kemudian anggota saya adalah Dr. Insinyur Agustinus Haryadi Joko Purwanto MSc, kemudian partner kami dari Prasetya Mulia adalah Dr. Insinyur Prita Prasetya SSI MM. Penelitian ini menjadi menarik dan saya yakin akan memberikan banyak manfaat terkait dengan untuk perkuliahan karena mahasiswa akan banyak menangkap bagaimana konsep penyusunan dari sisi penelitian ini sendiri, kemudian juga bagaimana nanti melihat program-program untuk Basnas sendiri yang nanti bisa diterapkan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kalau kita perhatikan di dalam penelitian ini, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak hal. Salah satunya adalah tentang perubahan tata kelola zakat. Setelah reformasi, zakat itu sudah bertransformasi dari urusan pribadi, kemudian sudah menjadi urusan publik dan dikelola negara. Seperti kita ketahui bahwa Basnas sendiri adalah lembaga pemerintah non-struktural, kemudian sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 untuk mengelola perzakatan nasional. Adapun tugas dan fungsi dari sisi Basnas adalah satu sebagai koordinator dan juga fungsi non operasional. Fungsi koordinatornya tentunya adalah pengendalian pengumpulan, pendistribusian, kemudian pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Sementara di sisi fungsi non operasionalnya adalah memberikan rekomendasi izin untuk lembaga amil zakat dan membentukkan Basnas di daerah. Nah, kalau kita mengacu pada data dari World Giving Index tahun 2022, Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan skor tertinggi dalam hal donasi, 84%, dan aktivitas sukarelanya juga cukup tinggi, 63%. Kalau kita perhatikan di dalam slide ini, potensi zakat di tahun 2020 saja itu mencapai 327,6 triliun. Ini berangkat dari berbagai zakat ya, ada yang zakat pertanian, ada zakat peternakan, zakat perusahaan, kemudian juga ada zakat penghasilan. Kemudian kalau kita melihat dari hasil perolehan pengumpulan zakat di tahun 2022 itu hanya 22 triliun saja. Jadi sekitar 6,7% dari potensi zakat yang ada. Kemudian dari beberapa referensi menjelaskan bahwa penyebab rendahnya pengumpulan zakat itu sendiri karena berbagai faktor seperti kebiasaan masyarakat membayar zakat langsung, kemudian rendahnya literasi zakat dan pengetahuan masyarakat, kemudian kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, ada dugaan sumber daya manusia pengelola yang tidak kompeten, kemudian model pendistribusian yang tradisional, kemudian ada persaingan antara BAS dan LAS. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian juga minimnya perhatian dari pemerintah. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan dengan teori perilaku terencana atau teori plan behavior, di mana digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu di dalam berperilaku tertentu, termasuk di dalamnya adalah membayar zakat. Kita tahu bahwa komponen utama dari teori plan behavior adalah sikap atau attitude, kemudian norma subjektif, kemudian kontrol perilaku atau behavior control. Nah, di dalam penelitian ini ada
modifikasi. Beberapa poin keantaranya adalah memasukkan trust nantinya sebagai variabel moderasi untuk memahami pengaruh kepercayaan terhadap lembaga zakat itu sendiri. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak yang luar biasa dan pencerahan bagi kita semua bagaimana level trust bisa memberikan pengaruh terhadap niatan seseorang untuk membayar zakat. Adapun perumusan masalah dari penilaian ini ada 7. Yang pertama adalah apakah sikap berpengaruh terhadap niat untuk membayar zakat. Kemudian apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk membayar zakat. Kemudian apakah kontrol perilaku juga berpengaruh terhadap niat untuk membayar zakat. Apakah kepercayaan memberikan efek moderasi hubungan sikap terhadap niat untuk membayar zakat. Apakah kepercayaan memberikan efek moderasi hubungan norma subjektif terhadap niat untuk membayar zakat. Kemudian apakah kepercayaan memberikan efek moderasi terhadap hubungan kalau perilaku terhadap niat untuk membayar zakat. Dan yang terakhir adalah apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat membayar zakat. Di dalam penelitian ini ada 7 hipotesis yang nanti akan kita uji. Kemudian ini adalah model kerangka berpikirnya. Jadi ini pengetahuan buat mahasiswa bagaimana kita menempatkan trust untuk menjadi moderasi terkait dengan attitude, norma subjektif, dan perceived behavior control terhadap niatan di dalam membayar zakat. Itu sebuah model yang menarik karena nanti kita akan bisa melihat bagaimana peran trust itu dalam mempengaruhi ketiga hubungan variabel ini. Nah, untuk metodologinya, di sini bisa kita melihat bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, kemudian kita mengambil data melalui survei, kemudian pengolahan datanya memakai teknik analisa smart PLS, kemudian lokasi responden kita ada di wilayah Jakarta, teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling dengan menggunakan pembinaan sampling, karena yang memberikan kesempatan pada sebagian anggota dari populasi untuk terbaik sebagai anggota sampel. Kemudian populasi penelitiannya adalah seluruh penduduk Jakarta yang cuma 15 juta orang dan jumlah penduduk adalah 5 kali ini kalau itu 1 juta. Ini adalah hasilnya dari penelitian yang kita lakukan. Memang tidak semuanya memberikan signifikansi untuk hubungan antar variabelnya, tetapi kita bisa melihat bahwa hampir semuanya positif hubungannya, tapi memang tidak terlalu kuat. Hanya ada subjektif norm yang memberikan pengaruh yang signifikan, yang lainnya adalah mendekati signifikan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sikap itu, meskipun sikap menunjukkan hubungan positif di dalam niat berprestasi dalam zakat, tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap mungkin mempengaruhi niat secara positif, tetapi tidak dengan kekuatan yang cukup untuk dianggap signifikan dalam konteks ini. Demikian juga dengan norma subjektif. Kalau kita melihat norma subjektif menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan niat dalam zakat. Ini menunjukkan bahwa norma sosial dan pendapat orang-orang di sekitar individu berperan penting dalam mempengaruhi niat mereka untuk berprestasi dalam zakat. Kemudian kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan hubungan positif tetapi hanya mendekati signifikan karena tidak mencapai tingkat signifikansi pada poin 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol yang dirasakan mungkin mempengaruhi niat tapi dengan efek yang lemah. Nah, kemudian kalau kita tadi melihat bagaimana peranan kepercayaan dalam memoderasi, kita bisa melihat bahwa kepercayaan sebagai moderator menunjukkan hubungan positif dengan niat partisipasi yang dalam zakat, tetapi hasilnya tidak signifikan ya, pada tingkat signifikasi 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan mungkin memiliki peran moderasi, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku di dalam niat berpartisipasi di dalam membayar zakat. Nah, saran
yang kami bisa berikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah satu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan sampel yang lebih besar dan lebih bervariasi untuk meningkatkan generalisasi dan memberi hasil yang lebih akurat. Kemudian penelitian masa depan juga dapat mempertimbangkan variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi niat berpartisipasi dalam zakat seperti faktor pribadi atau situasional yang mungkin belum dilakukan eksplorasi dalam penelitian ini. Kemudian bisa dipertimbangkan untuk mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai motivasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat berpartisipasi di dalam zakat. Kemudian implikasi manajernya adalah tentunya bagi lembaga zakat, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya fokus pada norma subjektif dalam strategi promosi mereka. Program-program sosial yang melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan norma positif tentang zakat itu sendiri. Kemudian untuk meningkatkan sikap positif dan konsep perilaku yang dirasakan, lembaga zakat dapat mengembangkan program edukasi dan pelatihan yang menjelaskan manfaat dan proses zakat dengan lebih tertata. Kemudian meskipun kepercayaan sebagai moderator tidak menunjukkan signifikasi yang kuat, penguatan kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dapat membantu membangun hubungan lebih baik dengan masyarakat. Kemudian komunikasi yang efektif yang menyoroti norma-norma sosial dan manfaat sosial dari zakat diharapkan dapat memperkuat niat individu untuk berpartisipasi di dalam program zakat itu sendiri. Jadi demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.